Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para santri SMP Imam Syafi'i kelas 9A yang dirahmati Allah. Apa kabar antum di pagi hari yang cerah ini? Semoga hati dan pikiran antum juga cerah. Baik, di bab yang kedua kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Yang pertama adalah sistem reproduksi pada tumbuhan. Nah, sebelum membahas itu, kita coba membahas peta konsep yang sudah ada pada buku paket yang sudah Mualim kirimkan kepada antum. Yang pertama adalah reproduksi makhluk hidup terdiri atas reproduksi vegetatif dan reproduksi generatif. Untuk pada tumbuhan, reproduksi vegetatif yaitu terdiri dari ini: rizoma, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas, tunas adventif, stolon atau spora. Sedangkan hewan terdiri atas fragmentasi tunas dan partenogenesis. Sedangkan untuk reproduksi generatif pada tumbuhan dengan cara penyerbukan, yang jelas ya, penyerbukan dan fertilisasi, sedangkan dengan hewan dengan cara fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Untuk mengetahui ini semua, coba kita pelajari lebih lanjut di slide berikutnya. Sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Setiap jenis makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk berkembang biak atau reproduksi. Kemampuan untuk bereproduksi ini bertujuan menjamin kelangsungan hidup dan kelestarian jenisnya. Sistem reproduksi makhluk hidup berbeda-beda, demikian pula cara reproduksi makhluk hidup berbeda. Yang pertama, jadi hari ini kita akan fokus belajar tentang sistem reproduksi pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang dapat melakukan reproduksi secara vegetatif atau aseksual dan generatif atau seksual, atau keduanya. Reproduksi vegetatif, cara reproduksi tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan betina. Sedangkan reproduksi generatif, cara reproduksi yang didahului oleh peleburan atau penyerbukan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Reproduksi vegetatif pada tumbuhan, seperti yang Mualim sampaikan di awal tadi, yaitu dengan rizom atau akar, yaitu jahe, kunyit, temulawak, dan kencur. Ini tanaman obat ya, biasanya yang umbinya ada di tanah. Umbi lapis, bawang merah, bawang putih, dan bakung. Umbi batang, kentang, dan umbi jalar menggunakan umbi akar, yaitu singkong, bengkuang, dan dahlia. Yang menggunakan tunas, yaitu pisang dan tebu. Untuk tunas adventif, yaitu cocor bebek, cemara, sukun, dan keseme. Yang menggunakan reproduksi vegetatif menggunakan stolon atau geragi, yaitu arbei, strawberry, peganggan, dan rumput teki. Dan yang terakhir pembentukan spora, ya, biasanya terjadi pada lumut atau tumbuhan-tumbuhan paku-pakuan. Ini yang disebut dengan rizom atau rizoma ya, sedangkan ini akarnya. Nah, kalau umbi lapis ini ya seperti bawang, karena dia berlapis-lapis. Daun sisik menyediakan makanan untuk tumbuhan tunas. Nah, tunas menghasilkan siung baru. Yang biasanya antum kalau pernah tahu bawang merah, ada siung yang besar, terus habis itu nempel dengan siung yang lebih kecil. Nah, itu ya. Kentang, yaitu tunas samping. Biasanya di pinggir-pinggir tanaman kentang itu ada seperti titik-titik tunas. Nah, itu adalah tunas pada tanaman kentang. Kalau tunas adventif,
biasanya terdapat pada daun, seperti daun nyocor bebek. Kalau stolon, biasanya pada stroberi atau tanaman merambat. Jadi kalau untuk ada tanaman stroberi, nah ketika ini tidak berbuah, dia pasti akan berkembang biak menggunakan stolon ya. Jadi kalau untuk ada tanaman stroberi, di rumahnya banyak stolonnya, dia tidak akan berbuah karena tidak akan memperbanyak dirinya menggunakan generatif. Jadi menggunakan vegetatif terus. Ketika ini dipotong, baru dia berbuah dan mengeluarkan biji. Nah, biji itu hasil dari penyerbukan generatif. Atau menggunakan spora, biasanya terdapat pada tumbuhan lumut. Reproduksi generatif pada tumbuhan berbiji. Reproduksi generatif atau seksual pada tumbuhan tingkat tinggi contohnya terjadi pada tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Tumbuhan berbiji tertutup memiliki bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif. Alat kelamin jantan terdiri atas sejumlah benang sari atau stamen. Alat kelamin betina atau putik tersusun atas bakal buah atau ovarium, tangkai putik atau stilus, dan kepala putik yaitu stigma. Ini adalah struktur bunga ya. Bisa antum lihat di sini. Nanti jika ada pertanyaan silahkan langsung aja tanya ke mualim via Japri WA ya. Ini adalah pembentukan sel kelamin jantan dan betina. Di dalam ruang sari terdapat sel induk mikrospora atau diploid ini ya, ruang sari. Nah, sel induk mikrospora membelah secara meiosis dan menghasilkan 4 sel mikrospora haploid. Nah, ini nanti pecah dan ininya yang menyebar. Bakal buah. Nah, ini adalah bakal buah. Merupakan tempat terdapatnya bangkal biji. Jadi semua buah pasti ada bijinya. Bakal buah terletak di dasar bunga atau reseptakel dan bentuknya menggelembung. Di dalam bakal biji terdapat sel telur yang merupakan gamet betina. Di dalam bakal biji terdapat sel induk megaspora atau betina diploid. Sel induk megaspora bermeiosis menghasilkan 4 sel haploid. Ini adalah proses pembentukan sel kelamin betina pada tumbuhan atau yang disebut dengan bakal buah. Selanjutnya adalah penyerbukan pada tumbuhan berbiji. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dapat dibagi menjadi 3, yaitu penyerbukan sendiri atau autogami, penyerbukan tetangga gaitonogami, dan penyerbukan silang alogami. Selanjutnya adalah proses pembuahan pada tumbuhan berbiji. Pembuahan merupakan proses peleburan antara inti sel kelamin jantan dan betina. Kelamin jantannya adalah serbuk sari ya. Sel kelamin betinanya adalah putih. Pada tumbuhan berbiji tertutup terjadi 2 kali pembuahan sehingga disebut pembuahan ganda. Selanjutnya adalah perkembangan biji. Setelah terjadi pembuahan tadi, bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah berkembang menjadi buah. Ini adalah struktur biji. Ya. Ada embrio. Di dalamnya terisi primula, epikotil, kotiledon, hipokotil, dan radikula. Kulit bijinya disebut testa, terus ini hilum dan mikropil. Nah, ini bagian luarnya. Embrio dikelilingi oleh kotiledon dan endospermae yang merupakan persediaan makanan. Embrio dan persediaan makanannya terbungkus oleh selaput biji. Perkecambahan biji. Perkecambahan biji bergantung pada proses imbibisi. Imbibisi merupakan penyerapan air oleh biji sehingga biji mengembang, memecahkan kulit biji dan memicu perubahan metabolik pada embrio yang menyebabkan biji tersebut tumbuh. Ini adalah proses perkecambahan biji. Mulai yang pertama selalu radikula yang akan keluar terlebih dahulu atau calon akar, baru setelah itu daun. Nah, ini ada 3 tipe perkecambahan pada tanaman dikotil: epigeal, hipogeal, serta monokotil.
Ya, ini selalu radikulanya yang duluan, akarnya yang duluan. Ini monokotil, ini hipogeal, dan ini epigeal. Jadi untuk tanaman dikotil ada dua jenis pekerjaan. Metagenesis. Siklus hidup tumbuhan memperlihatkan suatu pergiliran keturunan atau metagenesis. Pergiliran keturunan meliputi fase gametofit dan sporofit ini ya. Fase gametofit atau fase generatif merupakan tahap menghasilkan gamet haploid. Sedangkan fase sporofit adalah atau fase vegetatif merupakan tahap menghasilkan spora. Gametofit menghasilkan gamet haploid yang akan menyatu membentuk zigot. Ini adalah metagenesis tumbuhan lumut, sedangkan ini paku-pakuan. Ini untuk tumbuhan lumut dan paku-pakuan atau yang berkembang biak dengan menggunakan spora. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang pertama faktor internal, gen dan hormon, sedangkan eksternalnya adalah air dan mineral, suhu kelembapan, dan cahaya. Baik, itu saja yang dapat Mualim sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung saja WA japri kepada Mualim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Afwan, untuk tugasnya Mualim akan sampaikan setelah video ini Mualim kirimkan. Jadi nanti tugasnya ada 3 soal. Antum tulis dulu atau kerjakan di buku tulis, kemudian difoto dan dikirim via link Google Form. Bagi yang belum bisa, kemungkinan besar adalah belum sign in atau belum mendaftarkan emailnya ke Google Form. Sama seperti antum membuat IG atau Facebook, yaitu mendaftar menggunakan email. Baru bisa untuk mengirimkan file di Google Form itu. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.